Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini saya kembali akan membahas mengenai materi prakarya dan kewirausahaan, yaitu mengenai budidaya pembenihan ikan konsumsi untuk part yang keempat. Pengemasan ikan konsumsi yang pertama, metode tertutup. Pengemasan sistem tertutup yaitu pengemasan ikan hidup dengan menggunakan tempat atau wadah tertutup. Udara dari luar tidak dapat masuk ke dalam media tersebut. Pengemasan dengan metode ini dapat dilakukan pada pengangkutan jarak jauh dalam waktu yang relatif lama. Alat pengangkut dapat menggunakan kantong plastik yang diberi media air dan oksigen. Teknik pengemasan sistem tertutup dilakukan dengan cara yang pertama, menyiapkan kantong plastik polietilen. Yang kedua, mengisi kantong plastik dengan air bersih dan benih ikan. Yang ketiga, kemudian mengeluarkan dari kantong plastik dengan tujuan menghilangkan karbon dioksida dan dilanjutkan memasukkan oksigen dari tabung ke dalam plastik sampai volume udara sepertiga sampai seperempat bagian. Yang keempat, setelah pengisian oksigen, mulut kemasan diikat secara rapat dengan karet gelang. Yang kelima, plastik berisi benih ikan yang sudah siap kemudian dimasukkan dalam styrofoam sehingga tidak mudah pecah dan mudah diangkut. Kelebihan pengemasan metode tertutup yang pertama, media air tahan terhadap guncangan selama pengangkutan. Yang kedua, dapat dilakukan untuk pengangkutan jarak jauh, misalnya dengan pesawat terbang. Yang ketiga, memudahkan penataan dalam pemanfaatan ruang selama pengangkutan. Kemudian kekurangan dari pengemasan metode tertutup yang pertama, media air tidak dapat bersentuhan dengan udara langsung. Tidak ada difusi oksigen dari udara, sehingga tidak ada suplai oksigen tambahan. Yang kedua, tidak dapat dilakukan pergantian air. Dan yang ketiga, memerlukan kecermatan dalam memperhitungkan kebutuhan oksigen dengan lama waktu pengangkutan. Metode yang kedua, metode terbuka. Pengemasan dengan metode terbuka yaitu pengemasan ikan hidup yang diangkut dengan wadah atau tempat yang menggunakan media air masih dapat berhubungan dengan udara bebas. Pengemasan metode terbuka dilakukan untuk mengangkut benih dalam jarak dekat yang tidak membutuhkan waktu lama. Alat pengangkutan berupa drum, plastik, peti berinsulator, dan lain-lain. Tahapan pengemasan ikan selama transportasi yaitu yang pertama, siapkan wadah. Yang kedua, masukkan air dan benih ke dalam wadah. Yang ketiga, berikan peneduh di atas wadah agar benih ikan tidak mengalami stres pada temperatur tinggi. Yang keempat, jumlah padat penebaran bergantung pada ukuran benih. Yang kelima, setiap 4 jam sekali ganti semua air di tempat yang teduh. Kelebihan dari pengemasan metode terbuka yang pertama, difusi oksigen melalui udara ke media air masih dapat berlangsung. Yang kedua, dapat dilakukan penambahan oksigen melalui aerator. Dan yang ketiga, dapat dilakukan pergantian air sebagian selama perjalanan. Kemudian kekurangan dari pengemasan metode terbuka yang pertama, dapat menimbulkan stres pada ikan. Yang kedua, tidak dapat dilakukan untuk pengiriman jarak jauh. Yang ketiga, metode ini sangat cocok untuk pengiriman ikan ukuran konsumsi melalui darat atau laut. Wirausaha di bidang pembenihan ikan lele. Yang pertama, kebutuhan pasar di lingkungan sekitar. Kegiatan budidaya ikan saat ini merupakan salah satu usaha ekonomi produktif bagi masyarakat.
Segmen usaha budidaya ikan berdasarkan proses produksinya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu usaha pembenihan, pendederan, dan pembesaran ikan. Satu siklus usaha pembenihan dengan jangka waktu antara 40-45 hari dapat menghasilkan benih ikan lele hingga 30.000-50.000 ekor dengan berbagai macam ukuran. Berdasarkan ukurannya, dalam satu siklus tersebut, sebagian besar ditawarkan atau dijual dengan ukuran 5-6 cm. Yang kedua, menganalisis peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. Peluang usaha merupakan awal dari dimulainya usaha yang akan dilakukan. Peningkatan jumlah usaha baik skala kecil, menengah, dan besar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemetaan peluang usaha dimaksudkan untuk menemukan peluang dan potensi usaha yang dapat dimanfaatkan serta untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia dan berapa lama usaha dapat bertahan. Ancaman dan peluang selalu menyertai suatu usaha, sehingga penting untuk melihat dan memantau perubahan lingkungan dan kemampuan adaptasi dari suatu usaha agar dapat tumbuh dan bertahan dalam persaingan. Pemetaan potensi menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah. Terdapat beberapa metode dalam melakukan pemetaan. Salah satu metode yang dapat dilakukan dalam pemetaan usaha yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha atau perusahaan. Analisis SWOT pada usaha pembenihan ikan didasarkan pada asumsi bahwa strategi yang efektif adalah dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT menunjukkan bahwa usaha pembenihan ikan memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan dengan ancaman. Strategi yang dapat diterapkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal untuk meningkatkan produksi benih ikan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, meningkatkan potensi lahan yang cukup besar untuk meningkatkan permintaan benih ikan. Yang ketiga, peluang usaha berdasarkan pengamatan pasar. Sumber daya perikanan Indonesia dibagi menjadi dua kategori, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Tingkat konsumsi ikan penduduk Indonesia pada tahun 2001 sebesar 9,96 kg per kapita per tahun, meningkat menjadi 17,01 kg per kapita per tahun pada tahun 2005. Lele adalah salah satu jenis ikan yang bergizi tinggi, sehingga mendukung asupan masyarakat untuk konsumsi ikan yang kaya akan omega 3. Lele merupakan jenis ikan yang digemari masyarakat. Walaupun sebelum tahun 1990-an, ikan lele belum begitu populer sebagai makanan lezat. Namun, beberapa tahun belakangan ini lele menjadi makanan populer yang merakyat dan menyebar kemana-mana. Yang keempat, menciptakan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. Ide usaha. Faktor-faktor yang dapat memunculkan ide usaha yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang sebagai subjek. Faktor internal antara lain yang pertama, pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua, pengalaman dari individu itu sendiri. Yang ketiga, pengalaman saat ia melihat orang lain dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri.
Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah hal-hal yang dihadapi seseorang dan merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi bisnis. Faktor eksternal antara lain, yang pertama, masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Yang ketiga, kebutuhan yang belum terpenuhi, baik untuk dirinya maupun orang lain. Yang keempat, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Risiko usaha. Tugas wirausaha di dalam pengambilan risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kebutuhan pada tingkat permintaan waktu sekarang. Yang kedua, membeli alat-alat produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang ketiga, menyewakan alat-alat produksi untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang keempat, mengumpulkan informasi usaha. Yang kelima, mengurangi risiko usaha. Unsur-unsur dalam mengurangi risiko usaha yaitu yang pertama, adanya kesadaran dalam kemampuan mengelola usaha, peluang dan kekuatan perusahaan. Yang kedua, adanya kerja prestatif, dorongan berinisiatif, dan antusiasme untuk melaksanakan strategi usaha. Yang ketiga, adanya kemampuan merencanakan strategi untuk mewujudkan perubahan di dalam lingkungan usahanya. Yang keempat, adanya kreativitas dan inovasi dalam menerapkan cara mengelola keadaan usaha demi keuntungan. 3. Analisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Keberhasilan seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, keyakinan yang kuat dalam berusaha. Yang kedua, sikap mental yang positif dalam berusaha. Ketiga, percaya diri dan keyakinan terhadap diri sendiri. Keempat, tingkah laku yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, inovatif dan kreatif. Yang keenam, keunggulan dalam menjalankan usaha. Yang ketujuh, sasaran yang tepat dan menantang dalam berusaha. Yang kedelapan, pengelolaan waktu yang efektif dan efisien. Yang kesembilan, pengembangan diri. Yang kesepuluh, selalu mengadakan evaluasi atas usaha yang dijalankan. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada tujuan tertentu dalam usaha. Yang kedua, kurang berambisi. Yang ketiga, tidak disiplin. Yang keempat, pendidikan yang tidak cukup. Yang kelima, sikap selalu menunda-nunda. Yang keenam, kesehatan terganggu. Yang ketujuh, kurang tekun. Dan kedelapan, kepribadian yang negatif. Yang kesembilan, tidak jujur. Dan yang kesepuluh, tidak dapat bekerja sama dengan orang lain. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami, silakan masukkan di dalam kolom komentar. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.